I got so much motherfucking design on right now. Halo. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di sini kami ingin memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama adalah saya sendiri, Anur Isma Ramadan dengan NIM K2521001. Selanjutnya teman Saya sendiri yaitu Mario Prananda Sakti dari PTM 2021 dengan NIM K2521007. Oke, saya Aditya Putra Cittadi dengan NIM K2521003. Nah, terima kasih. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai praktek. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 1 ingin belajar mengenai tune up, engine tune up. Nah, untuk pengertian engine tune up sendiri adalah pemeliharaan pada engine agar kinerja engine itu baik ketika digunakan. Nah, mari kita tunjukkan untuk nantinya pengerjaan. Nah, di sini nanti untuk pengecekan dari engine tune up, yang pertama itu adalah baterai. Pengecekan baterai menggunakan alat hidrometer. Yang kedua, radiator. Nanti pengecekan pada radiator serta tutupnya. Jika berfungsi dengan baik, maka dilanjutkan ke katup. Katup ini adalah untuk pengecekan celah katup. Yang ketiga, idle karburator untuk mencari langsam pada karburator. Selanjutnya, busi serta kabel tegangan tinggi pada busi. Nah, itu saja yang nanti kami pelajari, simak langsung. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai pemeriksaan pada busi. Yang kita butuhkan peralatannya, yang pertama itu adalah kunci busi, yang terutama kunci busi, kain majun, dan yang satu adalah alat untuk penyetelan celah pada busi. Kita taruh. Nah, yang pertama kita lepas dulu dari bagian kabel tegangan tinggi pada busi. Nah, selanjutnya kita lepas busi. Berlawanan arah jarum jam atau ke kiri. Nah, setelah selesai kita lepas busi. Nah, selanjutnya untuk pengecekan busi. Yang pertama itu adalah pengecekan pada celah busi. Pada celah busi kita pastikan terlebih dahulu untuk menggunakan standarnya itu adalah 0,80 sampai 1 mm. Nah, untuk celahnya kita langsung saja, ini menggunakan 0,80 langsung. Nah, ini untuk celahnya ini standar, jadi masih dapat digunakan, tidak perlu penyetelan lagi. Nah, setelah penyetelan kita juga bersihkan busi. Untuk alat pembersihannya itu menggunakan amplas. Kita amplas sampai busi kira-kira tidak ada keraknya lagi, agar busi berjalan dengan normal dan mesin tidak ada gangguan atau masalah. Nah, selanjutnya adalah proses pemasangan kembali untuk busi. Untuk proses pemasangan itu adalah searah dengan jarum jam. Kita masukkan ke silindernya. Nah, setelah terpasang, kita pasang kabel tegangan tinggi. Nah, sebelum memasang kita juga ada pengecekan untuk kabel tegangan tinggi agar busi ketika melakukan pekerjaan tidak ada masalah. Untuk pengecekannya biasanya langsung ke ground atau ke bodi pada mesin. Kita perhatikan jika ada tegangan berarti kabel tegangan tinggi masih normal. Begitu juga berlaku pada busi. Nah, setelah kita cek semua normal, busi dan kabel tegangan tinggi normal, selanjutnya kita pasang. Nah, di sini kita akan berlanjut mengenai pembahasan pada aki, baik atau udah jeleknya aki, dinilai pada berat jenis pada cairan aki atau air aki. Nah, di sini untuk pengecekannya kita menggunakan alat yang bernama hidrometer, khususnya untuk mengukur berat jenis pada air akinya. Nah, caranya
kita buka dulu pada tutup aki. Kita mencoba untuk sel pertama pada aki. Di sini airnya penuh. Nah, caranya yang pertama sebelum kita celupkan, nah cara menggunakan hidrometer ini nanti kita isi penuh air di sini, kita isi penuh, dan nanti untuk angkanya kita sesuaikan dengan jarum yang ada pada hidrometer atau segitiga penunjuk pada hidrometer ini. Nah, caranya langsung saja. Yang pertama kita gembosi dulu. Ini nanti untuk menyedot air, kita buang angin dulu nanti untuk penyedotan pada air. Nah, kita masukkan secara perlahan. Nah, pastikan untuk alat hidrometer ini selangnya itu tercelup sepenuhnya pada air akinya. Nah, kita lepas secara perlahan. Nah, ini nanti akan terisi dengan sendirinya. Nah, ini tadi yang dinamakan jarum penunjuknya. Kita sesuaikan dengan angka. Nah, di sini sesuai dengan angka 1,280. Untuk standar aki itu di antara 1,250 sampai 1,280. Berarti untuk aki ini masih bagus, air akinya masih bagus dan masih layak digunakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk pengecekan pada radiator. Di sini kita akan melakukan pengecekan. Yang pertama untuk pengecekan tutup radiator, apakah masih layak untuk digunakan. Cara mengeceknya untuk menekan bagian pegas, apakah masih berfungsi normal atau sudah keras. Jika sudah keras, bisa dilakukan untuk penggantian. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada radiator apakah mengalami kebocoran atau tidak dengan menggunakan alat yang bernama radiator tester. Yang pertama kita buka tutup radiator pada radiator, lalu kita ambil pompanya di sini dan juga adapter. Adapter ini adalah untuk mengganti tutup pompa agar bisa digunakan pada radiator tester. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita pasang radiator tester kepada adaptornya. Nah, oke, di sini kita akan memompa secara maksimal, tapi tidak melebihi spesifikasi dari radiator tersebut. Nah, untuk melakukan pengecekannya kita lihat pada bagian radiator, pipa radiator dan selang radiator apakah mengalami kebocoran. Kita tekan dengan maksimal, tidak melebihi spesifikasi radiator. Nah, apabila turun secara perlahan, maka dipastikan tekanan yang ada di dalam ini normal dan tidak terjadi kebocoran. Oke, kita lepas adapter dan pressure radiator. Nah, kita dapatkan di sini keadaan dari radiator tersebut normal dan kita dapat melakukan penggantian pada tutup radiator jika sudah tidak keras. Oke, yang selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan terhadap oli. Untuk pemeriksaan terhadap oli, yang pertama kita cari untuk tuas olinya. Jika di sini stand ini terdapat di sini, kita menyesuaikan mobil dan penempatan tuas oli dengan cara kita mengambil, lalu kita mengelap tuas ini menggunakan tisu ataupun lap, terserah, agar bisa membersihkan tuas ini dari oli. Oke, setelah kita bersihkan, kita masukkan lagi secara perlahan sampai mentok ataupun menggantung juga boleh. Lalu kita tarik perlahan.
Oke, kita lihat apakah oli dalam batas antara minimum dan maksimum. Nah, di sini untuk oli masih normal karena tercelup sampai batas maksimum, bisa dilihat. Oke, untuk oli ini jikalau tidak mencapai batas minimum, maka bisa dilakukan penambahan oli ataupun penggantian oli secara berkala. Untuk penggantian oli secara berkala tergantung pemakaian dan jenis oli yang dipakai. Biasanya dari 3000 sampai 3000 meter sampai 5000 meter kilometer maksudnya. Oke, untuk pengecekan oli. Oke, sebelumnya di sini saya akan melakukan kegiatan tune up, yaitu untuk menyetel bagian katup. Yang pertama yaitu di sini ada alat-alatnya. Yang pertama itu adalah kunci T12 untuk membuka cover head. Yang kedua yaitu ada kunci ring 12 untuk membuka bagian katupnya. Yang ketiga yaitu ada filler gauge untuk mengukur celah bagian katupnya. Yang keempat yaitu ada obeng min dan obeng plus untuk mengencangkan dan mengendorkan bagian katupnya. Sebelum kita melakukan penetelan tune up pada celah katup, yang pertama kita lakukan yaitu melakukan pengetopan pada posisi engine dengan top 1, yaitu patokan kita dengan memutar pada full engine yang berada di sini depan di bawah kipas radiator menggunakan kunci ring 19. Oke, kita putar searah jarum jam. Oke, kita tempatkan garis putih ini, sumbu sudutnya berada di sudut 0 derajat pengapian. Oke, ketika sudah, lalu kita cek pada bagian top head. Kita buka top headnya. Setelah itu kita cek top 1 yaitu pada busi 1. Nah, ini sudah bisa disetel 1, 2, 3, dan 5. Ini pada posisi top 1. Oke, ini sudah bisa disetel. Busi 3, katup 3 sudah, katup 4 tidak, katup 5. Oke, begitu juga pada top 4. Sama selanjutnya dengan cara memutar puli ke searah jarum jam. Ketika katup sudah posisi begini, boleh kita setel atau membuka pada bagian baut penetel katup. Mungkin celah pada bagian katup X yaitu menunjukkan celah 0,30 mm. Nah, ini sudah ketemu 0,30 mm. Oke, yang pertama yaitu kita mengendorkan baut 12 ini. Kita putar ke arah kiri atau berlawanan jarum jam. Nah, ketika sudah kendor, buka baut main. Setelah itu kita masukkan fullernya. Untuk menyetel kencang dan kendornya pada celah katup, kita memutar pada bagian yang obeng min ini. Nah, sesuai dengan standarisasinya 0,30. Dan ketika sudah terasa serat, lalu putar baut 12 ini. Dan untuk baut obeng minnya ditahan jangan sampai gerak. Nah, ketika sudah kencang semua, kita tes ulang. Oke. Untuk penetelan katup pada celah X sudah selesai. Untuk yang kedua, penetelan katup pada katup in atau intake manifold. Oke, kita pilih pada ketebalan 0,20 mm. Caranya masih sama. Kita kendorkan dulu baut 12 ini berlawanan arah jarum jam. Nah, ketika sudah kendor, kita masukkan
filler gag ke celah katup. Nah, ketika sudah agak kencang, kita putar baut 12. Nah, ini sudah keset, sudah sesuai dengan ukuran yaitu 0,20. Dan begitu juga seterusnya pada katup yang sama. Ini katup in nilainya itu 0,20, katup X 0,30, katup X 0,30, katup in 0,20, katup in 0,20 dan katup X 0,30. Mungkin semua katup ini caranya sama. Lanjut, setelah kita selesai menetel celah katup, kita menutup pada bagian kop head atau kop kepala silinder. Dan memasang penguncinya atau bautnya. Setelah kita kencangkan menggunakan kunci T12. Kita kencangkan searah jarum jam. Oke, semua sudah kencang. Jangan lupa kita pasang selang hawa ke karburator. Oke, cukup. Terima kasih. Damn.